Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Selamat pagi. Aktivitas subuh masak bekal. Nah, di video kali ini Mama masak yang pertama lagi goreng tempe. Di sini dipotong kecil-kecil gitu, tapi ini tempenya nggak terlalu garing, jadi cuma sekali lewat aja udah. Karena di sini untuk campuran tumisan gitu ya. Kemarin kan rencananya mau bikin tumis kacang panjang campur tempe, tapi nggak jadi karena kesiangan. Akhirnya ya udah, ini pas banget di subuh ini nggak kesiangan, jadi bisa masak ini ya untuk bekal Pak suami, Mbak Erin. Kalau untuk sayuran ya sekaligus untuk makan di rumah. Nah, terus sudah selesai goreng tempe, lanjut ini goreng chicken katsu. Masih ada satu wadah lagi, dan satu wadah itu ada 3 iris gitu. Jadi goreng semuanya aja lah ya, ini untuk bekal. Terus lanjut, nah ini yang satunya lagi yang agak besar karena males nambahin minyak goreng ya, jadi tadi goreng 2 aja dulu ya, terus ini sisanya. Nah udah ya, udah selesai. Lanjut ini saring dulu karena banyak ini ya remahan-remahan tepung rotinya. Nah terus di sini goreng ini ya, apa namanya ini, tempe bacem. Nah ini 1 bungkus. itu kan waktu itu bikinnya kan lumayan banyak, jadi simpen di freezer. Itu per porsi 1 bungkus itu isi 3 gitu, jadi biasanya semuanya dibawa untuk Pak suami, atau kalau ada lauk lain paling tempe bacemnya bawa 1 atau 2, sisanya untuk makan di sini atau di rumah. Kemarin ada yang nanya, itu masak, maksudnya kayak itu tuh udah mateng makanannya terus disimpan di freezer, itu apa nggak ngerubah rasa gitu. Jadi kalau menurut pribadi nggak ngerubah rasa ya, rasa sama aja. Jadi kemarin itu yang simpan di freezer itu ada pepes, ada ini tempe bacem, terus ada ayam kecap, itu stok anak-anak. Pokoknya semuanya yang udah masak kayak udah dimatengin gitu terus simpan di freezer, nggak ngerubah rasa ya. Bahkan dulu itu kalau apalagi kalau belum puasa tuh suka banget ya nyiapin yang udah matang kayak opor ayam lah, terus pernah juga rendang. Padahal dulu itu masih lama gitu ya lebarannya, kayak 2 minggu, masih 2 minggu lagi gitu, atau masih 2 minggu lebarannya itu udah sibuk bikin rendang, jadi simpen di freezer. Banyak yang ngomongin waktu itu kecepetan lah bikin rendang segala, ya bodo amat sih ya gua ya. Nah jadi tujuan masak itu kayak seminggu sebelum lebaran atau 2 minggu sebelum lebaran masak rendang waktu itu, biar pas malam takbiran atau sehari sebelum lebaran tuh nggak banyak yang dimasak-masak, karena tahu sendiri ya namanya juga mau lebaran, jadi kadang bikin kuah lontong lah, bikin opor, bikin ini itu kan banyak macem kan. Apalagi bikin rendang kalau di hari yang sama, Masya Allah pegelnya gitu. Bikin rendang kan lumayan lama ya, kayak 3 jam, bisa sampai 4 jam. Jadinya seminggu sebelum lebaran tuh udah bikin, taruh freezer, dan nggak ngerubah rasa sama sekali. Oke ya teman-teman ya. Nah ini tahu-tahu udah selesai aja ya tadi masak bekalnya ya, alhamdulillah. Lanjut ini mau keluar rumah dulu ya, tahu-tahu ini udah sampai rumah lagi. Ngapain keluar rumah jajan? Saya makan mie ayam di depan ya sama Ade Al ya. Kepo deh, mau tahu aja saya ngapain. Ya iyalah kepo, orang di videoin ya kan. Apaan sih gue, nggak jelas. Oke ya, tadi dari luar sebentar ada urusan, terus lanjut udah sampai rumah mau nyuci karena belum nyuci baju. Biasanya kalau nyuci itu kan pagi gitu ya, tapi tadi itu kayak belum banyak cucian, jadi ya udah nyucinya agak siangan. Pas selesai mandi diriku mandi tadi agak siangan ya. Nah, lagi nunggu cucian ya. Sambil menunggu cucian selesai, di sini mau bikin cemilan dulu. Jadi ada ikan giling setengah kilo. Kemarin beli ikan bukan ikan kiter deng, ikan ekor kuning setengah kilo.
Terus Ma tambahin sama telur 1 butir, terus tambahin sama daun bawang sesuai selera, atau bisa juga pakai bawang merah cincang atau bawang goreng juga bisa ya. Terus di sini Ma tambahin sama garam 1 sendok teh, terus kaldu jamur 1 sendok teh, kasih gula juga 1 sendok teh, atau garamnya 1 sendok teh lebih dikit ya. Nah, ini untuk airnya tadi Ma pakai 200 ml, tapi kalau mau pakai santan airnya itu kayak sekitar 150 ml aja, santannya santan instan yang kecil 1 bungkus. Di sini mah nggak pakai santan, jadi airnya itu 200 ml, air es atau air dingin. Nah, tinggal diaduk-aduk aja. Terus kalau udah tinggal tambahin tepung sagu. Ma pakai sagu tani, sagu cap tani itu ya kurang lebih 20 sendok makan atau kayak 150 gram lebih dikit gitu ya. Nah, udah tinggal diaduk-aduk-aduk. Nah, kalau udah di sini masih siapin ada apa namanya nih, kulit lumpia. Tinggal masukin aja adonan kurang lebih 1 sendok makan ke kulit lumpia, terus tinggal dilipat-lipat kayak bikin risol gitu ya. Terus ujungnya bisa dilem. Di sini mah pakai ya adonan itu aja ya, sedikit ya, dilumurin gitu. Atau bisa juga pakai putih telur ngelemnya, atau bisa juga pakai tepung terigu yang dilarutin agak-agak encer gitu. Tapi nggak usah encer-encer banget ya. Terus ini lakuin terus ya sampai selesai, sampai sampai adonannya itu habis. Jadi ini tuh judulnya otak-otak lumpia, atau singkatannya apa ya, opia ya. Emang nggak tahu ya, kayaknya sih opia ya, opia bener ya, otak-otak lumpia. Jadi lumayan banyak ya, tapi nggak nyampe 50 deh kayaknya, soalnya 1 bungkus kulit lumpia ini kan biasanya isinya 50. Di sini masih ada sisa gitu. Kayak berapa ya? Masih sisa 10-an lebih dikit kayaknya. Emang nggak ngitungin juga ya. Pokoknya tapi lumayan banyak sih ini. Nah, udah selesai. Ini adonannya adonan lagi apa, kulit lumpianya sisanya masih simpen lagi di kulkas ya. Kali-kali aja besok mau bikin apa gitu. Oke, ini dia hasilnya, dan sebagiannya masih simpen di freezer di wadah kayak gini ya. Terus sebagiannya untuk digoreng hari ini atau untuk malam bisa ya. Pokoknya ini untuk di freezer Ma pisahin kayak 2 wadah gitu, atau kurang lebih kayak 1 wadah itu tadi kan isi 10 ya, jadi 2 wadah 20. Bisa untuk digoreng besoknya atau kapan-kapan hari lagi. Nah, ini digoreng pakai api yang kecil aja ya, karena takutnya nanti cepet gosong tapi belum mateng dalamnya. Mendingan apinya kecil aja biar matang sampai dalam. Terus kulitnya itu masih bagus, warnanya masih kecoklatan. Nah, ini dia udah mateng. Alhamdulillah. Ma goreng segini aja dulu karena Mbak Erin sama Mas Iki kan belum pulang sekolah, jadi ini untuk cemilan Mas sama Ade Al. Nah, cukup lah ya, nanti kita goreng lagi sore hari. Oke, cocolannya ini bisa pakai bumbu kacang, terus bisa juga pakai cuka empek-empek ya, karena ini adonannya kan sama kayak empek-empek gitu rasanya. Di sini mah pakai bumbu kacang yang semalam Mak bikin. Ini dia ya, yang di video kemarin itu Uma bilang mau bikin cemilan apa, ayo ditunggu aja. Ini dia cemilannya, karena Mak bikin lumayan banyak ya untuk sausnya, jadi bisa disimpan di freezer sebagiannya untuk besok-besok kalau mau bikin batagor gitu. Oke, sekarang mau makan dulu. Masih agak-agak panas sih sebenarnya ya, dan alhamdulillah rasanya enak, pas, lembut juga. Dan walaupun udah keadaan dingin, ini masih empuk, masih lembut, nggak alot dalamnya ya. Kita makan pakai bumbu kacang dicocol, terus nggak lupa scroll TikTok karena siang ini tidak nonton Nadia Omara, Ma udah nonton semalam ya, jadi scroll TikTok aja karena lebih seru beritanya ya. Beritanya lebih seru, lebih menghibur lah ya, menghibur diriku yang kesepian di rumah. Asik. Oke, selesai dari makan, ini mah lanjut jemur baju ya. Tadi udah udah selesai nyucinya, langsung aja di sini kita jemur biar nanti sore ini kering ya, mudah-mudahan kering ya. Pokoknya ini
akhir-akhir ini panas banget ya. Di tempat kalian sama nggak sih panas cetar membahana, sampai-sampai ada di TikTok itu kan wilayah-wilayah yang terhot-hot. Ini Lampung ini sangat-sangat panas membara sekali ya pemirsa. AC aja nggak berasa dinginnya, ampun. Tapi di tempat ETI ya, kalau lagi telepon-teleponan itu lagi cerita ETI di sana di Papua sana hujan terus katanya tiap hari, mendung hujan, mendung hujan. Masya Allah, di sini belum, semoga besok-besok lah ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye.